Ambo pengen kalau bisa Ambo pengen begini Pak Ramlis, kita masing-masing fungsi yang bicara gitu loh. Jadi dari pembina dia bicara tentang hal-hal apa yang perlu disampaikan, kemudian dari pengurus, kemudian dari pengawas gitu loh. Nah ini dari pengawas saya lihat ketuanya belum hadir nih, beberapa kali nggak hadir. Pak Aldi juga belum masuk ini. Jadi kalau seandainya lengkap ini, nah jadi yang bicara itu masing-masing mewakili dari itu. Jadi enak. Nah, itu loh. Begitu maksud saya Pak Ramlis, Pak mana sih Pak Yos sudah hadir nih. Tadi udah Pak Yos tadi, saya udah tadi. untuk Pak Pak Yos. Alminto, masuk Pak Alminto. Nah. Ya, siap. Oh iya. Saya absen dulu nih, anggota saya nih, anggota dari pembina. Saya mau tanya dulu, yang hadir nggak Pak Yos, Pak Yusril? Ini katanya pembina sekarang bicara. Udah makan? Sudah. Oh iya. Ini enak kayaknya Pak. Iya. Alhamdulillah. Pak apa? Iya, iya. Terima kasih banyak, Bu. Ibu Awe kita Pak Alminto, Ibu sebentar, biar dari ini kita bicara dulu. Siap-siap. Menjadi Zoom. Ya, jadi gini, Pak Ramlis, kita bicara gitu. Jadi ada dari tiga bagian yang bicara, mewakili apa tugas tanggung jawabnya gitu. Nah, saya dari pembina nih. Nah, cuman saya mau absen dulu kawan-kawan saya. Pak Nas, Pak Yusril sudah ada belum? Saya lihat situ ada, tapi kan nongol nih. Mana ini? Pak Yusril masih dalam perjalanan ke rumah dari stasiun. Pak Saadi mana? Pak Saadi belum muncul. Nah ini kalau pembina, apa yang mau dibina nih kalau begini pembinanya tulalit begini. Kita udah mau jalan nih, saya lihat pengurus sudah kenceng di kerjanya. Coba diingatkan lagi Pak Kairunas. Ya. Hah? Nah, diingatkan lagi Pak Kairunas, kita jangan. Jadi, oke, jadi gini. Saya belum bisa bicara ini Pak Ramlis atas nama dari pembina. Mengingat Pak Yusrilnya belum hadir dan yang lain juga nggak ada kelihatan ini. Cuman saya sendiri. Jadi rasanya nggak abdol kalau saya bicara sendiri gitu loh. Nah, tapi mungkin bisa saja dulu Pak Yusril dulu gitu. Pak Ramlis dulu. Nah, karena Pak Ramlis saya lihat timnya udah solid nih. On time kelihatannya. Nah, sementara dari pengawas saya lihat cuma baru Pak Khairona saja ini. Pincang nih pengawasnya nih. Nah, cuma Pak Nas saja. Jadi ini agar menjadi perhatian kita bersama-sama ini. Kalau mau jalan, kalau mau ikut benar. Kalau enggak ya sudah gitu loh. Coba Pak Nas tegur teman-temannya itu. Ya. Bilang tuh saya lihat Parliani juga nggak pernah itu nongol-nongol tuh. Febri enggak. Malu kita dengan pengurusnya yang baru nih. Ya. Ya Pak Nas, tolong karena Pak Nas kan tim ya. Ya. Pak Nas tugasnya sampai tim ini selesai. Saya kira itu dari saya Pak Ramli. Saya belum bisa bicara dulu atas pembina karena pembinanya belum hadir berapa orang, cuma hanya sendiri. Kurang elok rasanya. Saya kembalikan ke Pak Kairunas. Ya, mungkin bisa diserahkan ke Pak Ramlis yang lebih lengkap. Ya. Bagaimana baiknya lah. Terima kasih Pak Ridwan. Karena pembina baru 1 orang, pengawas baru 1 orang. Yang lebih dominan itu adalah pengurus. Nah, pengurus alhamdulillah sudah hadir, terutama Pak Ramlis, Pak Arjunis, Ibu Cici, dan Ibu Awe, dan Pak Alminto. Nah, itu siap. Sudah, siap Pak, siap. Kelihatannya dari sisi kehadiran sejak beliau-beliau ini bergabung, belum pernah non alfa. Ini adalah jadi ini harapan kita ke depan. Jadi kita itu kacamata kuda aja Pak, jangan melihat kiri kanan, tetapi bagaimana ke depannya kita yayasan itu maju, karena ini sudah kita ibarat gerbong sudah cukup, tetapi kan kita mesinnya yang belum jalan. Nah, jadi itulah. Jadi mesinnya adanya di pengurus. Silakan Pak Ramlis.
dan Pak Arjunis. Oke. Terima kasih Pak Yos. Pak Khairunas Ya. atas waktunya. Selamat malam Pak Ridwan, Pak Selamat malam, Pak. Pak Arjunis, Bu Awe, Bu Cici, selamat malam. Ya kami pengurus, insya Allah ya kita komit. Jadi seperti yang disampaikan tadi, Zoom ini kita gunakan untuk semacam evaluasi lah apa yang kita kerjakan sejak Zoom minggu lalu dengan Zoom ini. Kita evaluasi sekarang. Walaupun kami di grup atau di komunikasi online lainnya selalu ini membahas perkembangan dan mungkin yang bisa kita update ke bilik KT, seolah kita udah lakukan itu. Memang sampai sekarang kemarin saya sudah ketemu calon bendahara, tapi secara ini sih ditanya gimana hasilnya, ya mungkin belum memungkinkan belum menurut kami mungkin masih belum masuk lah. Ada artian kita takut memberatkan beliau, kita juga merasa ini sehingga mungkin belum kita bisa gabung. Ini saya udah tegaskan, saya cari orang yang mungkin bisa klop dan nyambung dengan kita. Dan masing-masing bidang saya sudah minta tolong ini, mudah-mudahan karena kemarin memang kita lihat ibu-ibu kita nih sedang sibuk juga, sedang ini ya sambil berjalan, beliau udah janji mudah-mudahan minggu depan mungkin udah ketemu. Ya, tidaknya kita di Padang nanti pengurus yang ada, kalau berkesempatan Pak Haji, Minto, misalnya ada yang ke Padang, atau Bu Cici, atau Bu Awe kebetulan di Padang, Bapak Arjunis kalau kebetulan di Padang tanggal 25, kalau kita ketemu sekalian mematangkan kelengkapan kepengurusan kita, termasuk bendahara. Jadi saya berpikir bendahara tuh nggak perlu di Jakarta mungkin. Jadi saya butuh di Padang, kita pakai Bank Nagari aja. Kalau ada kendala masalah keuangan, penarikan idan itu di Jakarta atau di Padang saya bisa bantulah. Karena kita udah dari orang dalam. Tapi kalau dengan bank lain, kalau ada ini itu agak repot juga saya. Nanti birokrasinya panjang, seolah juga. Tapi kalau di bank kita seolah nanti saya bisa bantu. Mungkin itu laporan kami yang saya sebagai ketua umum. Saya juga penggerak juga Pak. Pak Arjunis, alhamdulillah sudah menyiapkan company profile kita, dibantu Bu Awe. Setidak-tidaknya untuk formalnya nanti lagi kita mungkin lengkap ini. Minimal saya bilang di pengurusan pulang besok kita udah punya kartu nama. Bundel administrasi kita tadi NIB, NPWP itu kita bundel, kita rapikan secara tanggung jawab pengurus lah. Nanti buat pembina juga kita siapkan juga untuk persiapan datang ke Padang, punya kartu nama, kita akan bantu nanti. Kira itu mungkin yang dari saya acara ini, seolah kami koordinasi masih intens ya, di grup kami punya grup juga. Setelah waktu sibuk, apalagi Pak Jial Minto, setelah latihan dan diklat dia masih menyempatkan juga untuk komunikasi dengan kita. Mudah-mudahan yang bisnis beliau lancar, dia pelatihan juga lancar, sehingga nanti ilmu dan kelancaran beliau nanti dituangkan di sharing buat kita. Bu Cici juga, setelah kesibukan, alhamdulillah masih respon terhadap kita, Bu Awe, Pak Arjunis juga. Terima kasih Pak Arjunis, sangat membantu untuk kelengkapan administrasi kita. Mungkin itu yang dari saya, kalau kami Pak, mungkin berlima ini, insyaallah lah, sebelum tambahan yang lain, kita berapa bebannya, kita akan bersama-sama insyaallah jadi ringan. Mungkin itu tambahan dari Pak Arjunis. Silakan Pak Arjunis. Selamat malam Pak Arjunis. Ya Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Ya tadi Pak Ramli telah cukup lengkap ya menyampaikan. Jadi dilaporkan memang pengurusan ini semua lagi gerak Pak Ridwan, Pak Nas. Jadi Ambo Karlo di Bogor, yang lain di Padang, Pak Ramli sebelah Padang. Jadi
Ambo mungkin perannya membantu menyiapkan apa yang diperlukan ya di bidang administrasi seperti Patang, Baik. Bu Awe menghadap gubernur, perlu ini, perlu itu, udah Ambo siapkan. Perlu Baik. mempunyai profil, Ambo siapkan. Ya sedapat mungkin untuk mendukung tugas kawan-kawan di Padang bisa bergerak ya di secara administrasi, insya Allah ya, siap lah gitu ya. Gitu. Baik. Jadi memang Patang yang komunikasi profil masih sederhana, belum ada foto-foto gitu ya untuk kegiatan, meskipun kegiatan baru meeting-meeting, tapi Patang kebetulan HP Ambo hilang Pak, jadi serunya data foto-foto terus itu lenyap. Nah jadi Patang Ambo lah minta kayak Bunda Lili untuk ngirim foto, alhamdulillah dikirimnya. Mungkin nanti untuk komunikasi profil Ambo lengkapi. Ya, itu. Terus yang lain-lain kita masih menunggu, lagi membicarakan program rancangan Pak ya, rancangan program untuk masing-masing bidang. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita di pengurus akan mengadakan pertemuan. Kalau live mungkin nanti pada saat Pak Ramlis ke Padang, mungkin membicarakan lebih intens lagi rancangan program. Nah, setelah itu baru nanti Zoom meeting untuk memantapkan program-program yang akan kita usung. Seperti itu. Tapi memang ada catatan memang bahwa untuk menyusun program itu mungkin tidak bisa secepat kilat karena kita perlu data, Pak. Yang sampai nanti program yang kita susun itu tidak sesuai data, gitu. Tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai juga dengan potensi yang ada di ranah. Jadi mungkin kemarin kita udah diskusi juga Bu Cici, Bu Awe, Pak Mito. Jadi sambil jalan nih kita nyari data juga, mungkin nggak perlu primer, tapi cukup sekunder. Nah, data-data sekunder biasanya ada di dinas-dinas terkait. Gitu ya. Kalau untuk UMKM mungkin ke dinas koperasi dan UMKM. Kalau mungkin bisa juga ke dinas perdagangan gitu ya, dan dinas-dinas lain. Nah biasanya mereka juga punya data, meskipun nggak terlalu valid gitu ya, tapi di tahap awal mungkin itu cukup membantu kita untuk menyusun rancangan program. Ya. Begitu Pak Ridwan, gambaran selama 1 minggu ini gerakan dari pengurus, gitu ya. Dan semakin kompak. Nah, terima kasih nih Pak Haji Mito nih, pasti sangat sibuk tapi masih sempat. Siap Pak. Siap Siap Pak. Saya di Jambi Pak. Siap. Dari Jambi Pak Haji ya. Ya. Oke. Jadi di sela-sela kesibukan grup pengurus tetap ada komunikasi Pak Ridwan. Ya meskipun sekilas-kilas gitu ya. Sebentar nanti setelah 1 jam kemudian baru ada komentar lagi. Ya karena kesibukan memang gitu ya. Baik. Iya, tapi insya Allah ini tetap berjalan. Kita ya ada target lah gitu ya. Iya. Paling tidak merampungkan struktur yang masih mungkin ada perlu penambahan lagi. Kemudian perampungan rencana program. Nanti kalau udah finalnya baru kita floorkan ke pembina dan pengawas. Baik. Ya, begitu sementara Pak Ridwan. Terima kasih. Baik. Baik. Pak Das. Ya. Oke. Silakan Pak Ridwan. Oke, baik, terima kasih. Ini masukkan aja Pak Ramlis, masukkan aja. Pak Jun, masukkan aja Pak Jun. Oh, itu masalah susunan pendiri atau pembina. Ya nanti itu saya ada perbaikan itu Pak. Nah, karena sebaiknya yang orang yang tidak aktif itu akan kita tidak usah dimasukkan ke sana Pak. Ya. Itu masukkan aja. Nah, karena saya lihat si Febri, Junaidi, kemudian si Epi Santoso tidak aktif sama sekali itu sejak dari awal. Nah, jadi kalau kita masukkan dia di profil gitu, nanti di kemudian hari itu bisa saja nanti dia menyalahgunakan itu gitu. Nah, jadi kita tidak masukkan dulu. Nah, nanti kami akan mengeluarkan SK-nya Pak.
Ya. Kami akan keluar SK-nya diberhentikan gitu Pak. Jadi di backup dengan SK. Ya. Dan memang SK itu kita masih menunggu dari final dari pengurus. Nah, setelah nanti para pengurus sudah menyusun orang-orangnya secara formal mengirimkan ke kami, nanti kami akan keluarkan SK-nya secara kolektif gitu Pak. Nah begitu. Mungkin dalam waktu dekat ini buat Pak Ramlis dulu diutamakan Pak. Nah jadi rotasi pengangkatan beliau sebagai ketua yayasan prioritaskan untuk beliau dulu supaya beliau bisa bergerak lebih lincah gitu Pak. Ya. Dan kemudian struktur yang dibuat oleh Pak Yusri walaupun dia belum ada, tapi nggak apa-apa saya mewakili saja. Itu nanti disempurnakan aja Pak, disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Nah mungkin Pak Jun bisa rembuk-rembuk aja itu nanti. Itu tidak baku Pak. Kita tetap musyawarah mufakat bersama itu. Jadi kalau seandainya ada yang terlosong dari kami itu, bukan itu maksudnya, tapi adalah umpan untuk perbaikan begitu Pak Jun, Pak Ramlis. Ya, itu umpan untuk perbaikan dipahami. Pak. Tidak ada maksud lain. Nah, jadi diperbaiki saja sesuai kebutuhan kita. Itu sementara masukan dari saya Pak. Yang lain saya masih melihat masih bagus-bagus saja. Saya melihat memang profil itu belum rampung saya lihat. Karena penutup di akhirnya belum ada ceritanya tuh. Kalau nggak salah Pak Jun ya. Ya. Di bagian profil itu saya lihat di endingnya itu belum kelihatan gitu. Belum. Karena itu kemarin target, kemarin untuk gimana, Pak? kebutuhan Ibu Awi sementara Bu Awi Oh sebentar. Oh iya baik. Sekilas pandang buat Ibu Ya. Awe ya. Benar baik Pak. Karena saya lihat tuh ini endingnya belum nih gitu. Tapi endingnya yang jelas Pak, target dan tujuan yang tercapai itu seperti apa gitu. Nah, itu barangkali masukan saja tuh Pak Jun. Nah, endingnya seperti apa tuh dari itu target yang kita capai itu seperti apa bentuknya gitu. Jadi memang terjadi perubahan-perubahan begitu. Saya kira itu aja. Saya kembali ke Pak Nas. Mungkin kalau bisa diteruskan oleh yang lain, silakan. Ya baik Pak Ridwan. Pak Firman lagi nggak bisa hadir karena beliau di rumah sakit Jakarta. Kalau Pak Saadi Jamal sedang ada tamu dari Minang Sakatu. Nah, beliau akan hadir nanti. Jadi Pak Firman tidak bisa hadir hari malam. Terus menyangkut masalah, nah ini kembali kepada pengurus. Sebab yayasan kita ini kan beralamat di Serpong. Sekarang Pak Ketua kita kan pindah ke Bojonggede. Apakah Pak Arjunis sudah lihat kalau pindah alamat itu apa ada pengaruhnya terhadap aktivitas yayasan? Nanti kan pada pengurus itu. Nanti kalau memang ada pengaruhnya, berarti kita harus cari alamat yang tepat nanti. Mana alamatnya yang permanen. So, Jabodetabek, saya sudah punya tempat, ya, orangnya bersedia ditempatkan di daerah Kebayoran Baru. Alamatnya mudah dan ya cocoklah untuk yayasan kita adanya di Kebayoran Baru dekat dari Blok M. Kira-kira itu kan salah satu diantaranya kalau alamat yayasan ini mau dibawa kemana itu nanti tergantung kesepakatan kita. Tapi yang penting sekarang ini bagaimana caranya pengurus melihatnya. Yayasan itu tidak usah mikirkan alamat dulu. Tapi kalau kita mencari alamat, kalau misalnya pindah alamat, saya sarankan untuk di Kebayoran Baru aja. Bisa. Dan orang-orang yang tinggal di sana bersedia untuk menerima kehadiran Yayasan Bina Ranah Rantau. Oke, Pak Khairunnas, izin Pak Khairunnas. Ya. Ya mungkin sebelum Bu Awe sama Bu Cici, Pak Haji Minto ngomong mungkin seperti yang kita sampai tadi memang pengurus seolah nanti pas di Padang kita bertemu itu udah lengkap gitu. Jadi kita upayakan menjelang tanggal 25 atau pertemuan hari Minggu tanggal 26-nya mungkin kita upayakan
masing-masing kita udah punya personil ya, tim kerja lah. Nah, kita berharap itu yang kita pengurus dan masih ada waktu. Seperti tadi bendahara saya masih kurang, saya mencari dan termasuk yang seandainya dibutuhkan, kami usul butuh di Padang butuh wakil atau apa nanti yang bisa bantu untuk aktivitas di Padang nanti mungkin seolah tanggal 25 kami bisa berembuk bersama nih berlima paling kurang. Terus masalah alamat tadi Pak Khairul Nas itu orang yang di Kebayoran Baru ini siapa dan sebagai apa dia mungkin makanya dia bersedia. Maksudnya kita usulkan itu betul-betul yang ada kaitannya kita. Kalau enggak repot. Sebelum kita ganti alamat atau lama-lama pelang kita ya di sana jangan dibuka dulu. Ya, tidak masih ada. Nanti jangan alamat di sana ada ditelusuri pelang aja nggak ada sana repot. Nah, tidak adanya yayasan kita tuh masih ada sana belum pindah. Ada itu mungkin yang di Kebayoran Baru ini sebagai siapa nih? Atau memang anggota kita atau gimana pertimbangannya? Kalau di Kebayoran Baru itu adalah sahabat saya. Kebetulan saya beralamat juga di sana, Pak. KTP saya di sana. Dan dia itu, saya udah sampaikan ke dia, bagaimana kalau kita buka cabang yayasan di sini? Silakan. Nah, jadi nanti kalau kata silakan itu berarti kita pengurus bisa datang ke sana. Dan dia, suaminya, istrinya, anaknya setuju untuk di sana gitu loh Pak. Dan tempatnya bagus ya. Dan dia punya kegiatan catering juga. Kalau memasak di sana tuh cocok gitu. Dan punya apa dia? Punya tempat gitu loh. Nah, ini strategis dekat dari STM penerbangan Pak. STM penerbangan yang namanya Jalan Cipayung 2 nomor 19 RT 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Khairul Nas mungkin itu tampung aja dulu karena kita belum bicarakan ini. Kita enggak mungkin itu hanya sekedar setuju pertimbangan setujunya apa repot kita nanti. Karena ini kita mau punya landasan yang kuat repot kita. Mungkin itu saran saya mungkin silakan terima dulu. Komentar saya sebelum pengurus lain ada Bu Awe mungkin ada menyampaikan sesuatu mungkin dari pertemuan kemarin beliau udah mulai sedikit bukan mungkin setidak-tidaknya laporan ke pengurus lah. Nah itu. Bagaimana Pak Khairul Nas kita suruh Bu Awe ngomong? Ya silakan Bu Awe silakan. Silakan Bu Awe. Ya. Malam Bu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Malam. Semoga tetap sehat selalu dan yang belum hadir dengan segala kondisi mungkin ada halangan-halangannya bisa lancar dan bisa segera bergabung ke ruangan kita ini. Baiklah, tadi dipersilahkan untuk menyampaikan progres dari apa yang sudah saya lakukan. Mencari kesempatan itu memang tidak mudah. Jadi mohon maaf dulu kepada Pak Ridwan dan juga Pak Nas. Kalau Pak Harjuni sudah paham, Bu Cici sudah mengerti bagaimana untuk mendapatkan kesempatan berjumpa dengan pengambil kebijakan daerah yang memang ya padat sekali kesibukannya. Tapi dengan memanfaatkan link-link yang ada, artinya sahabat-sahabat saya yang ada, sejatinya ketika kita dipanggil kemarin itu sebetulnya adalah dipanggil dalam rangka gerakan literasi Sumatera Barat. Jadi ada sebuah program yang saya tawarkan. Saya ingin membangunkan teman-teman saya di literasi itu sepertinya raksasa tidur, saya bilang. Jadi saya kejutkan, saya bangunkan, saya tantang dengan sebuah proyek. Dan proyek itu adalah membuat sebuah biografi dari Pak Mahyeldi dari dua sisi. Nah, setelah saya tawarkan begitu, dibantu dengan teman kita yaitu Dr. Erik yang dari Jepang itu, saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kalian berani, ayo. Satu tim saya bagi untuk
menulis beliau dari sisi seorang birokrat. Tapi ada sisi yang belum diketahui oleh orang banyak, siapa sih Mahyildi yang sebenarnya, itu dari sisi humanisnya kita angkat. Nah, ternyata Gayung bersambut. Ketika saya sampaikan begitu, Pak Mahyildinya ngajak ketemuan. Nah, ini sekaligus saya jadikan sebagai ajang untuk memasukkan audiensi tentang yayasan kita. Jadi kadang-kadang yang pokok itu menjadi subbab ketika yang pokok itu dikejar oleh si pengambil kebijakan. Seleranya seperti itu. Nah, dan berhasil. Tantangan saya adalah dalam waktu 3 bulan ini kami harus menyelesaikan biografi beliau dari 2 sisi dengan 3 bahasa saya angkat. Inggris, Indonesia, dan Jepang. Nah, seperti itu kemudian saya sampaikan. Saya juga bergerak di bidang literasi, selain bidang literasi. Saya juga bergerak dipercaya oleh sebuah yayasan di ranah rantau, yaitu Yayasan Bina Ranah Rantau, di mana yayasan ini nantinya akan bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama sekali untuk menciptakan entrepreneur muda yang sekarang ini mereka mengatakan tidak punya pekerjaan, mereka bingung setelah sekolah, tidak juga bisa tidak bisa menuntut sekolah untuk mengembalikan biaya sekolahnya karena mereka tidak bekerja. Nah, ini kita tantang seperti itu. Oh, bagus sekali katanya. Ya, kemudian gubernur tanya, saya mohon maaf ya agak sensitif. Ini anggaran dari mana? Nah, kan begitu. NGO kah? Katanya kan tidak. Anggaran ini adalah anggaran dari para perantau yang merasa terpanggil untuk membangun nagari, membangun kampungnya di seluruh Sumatera Barat. Bukan hanya satu nagari dari satu kabupaten, saya sampaikan begitu. Dan kami juga sudah menggandeng beberapa LPK yang memang bergerak di bidang pelatihan untuk anak-anak nagari, tapi mungkin tidak terlalu banyak peminatnya karena mungkin kami kurang gezahnya, kurang luas ya. Nah, untuk itu Pak, mohon saya diberi waktu untuk lebih banyak berbicara dengan Bapak. Sekali lagi, saya hanya menitipkan profil. Apa kata beliau? Profil Anda jangan Anda bawa ketika bertemu dengan saya. Karena kalau seperti ini nanti terkadang hilang di saya. Jadi profil yang kemarin udah dibuat itu Pak tidak jadi kita sampaikan, tapi saya minta difasilitasi, baru proyek kita jalan sebenarnya. Jadi istilahnya gini Pak, kita barter sebenarnya. Saya dipekerjakan untuk di literasi mengangkat biografi Bapak, tapi proyek saya juga harus masuk. Oke, dengan seperti itu akan diatur nanti akan saya atur. Nah, dengan janji begitu saya rasanya sudah istilahnya sudah mendapatkan 75% itu adalah positif tanggapannya. Hanya dengan berbicara di lobi, saya diberi waktu 30 menit dengan strateginya beliau keluar dari lift, saya suruh teman saya, kamu kepung dari belakang, dari depan, saya akan maju di depan, kalian di belakang. Jangan sampai ada asistennya yang mendekati. Pokoknya tutup mereka semua sebenarnya. Nah, dengan strategi seperti itu ternyata berhasil. Kita tarik ke sudut, kemudian tidak ada yang berani satupun yang mendekati. Padahal pada waktu itu sedang berkumpul 540 wali nagari se-Sumatera Barat. Jadi akhirnya para wali nagari itu mundur. Mohon maaf Pak, ini kami dari literasi dan Yayasan Bina Ranah Rantau yang mau audiensi dengan beliau, waktu sudah diberikan. Dia mundur semuanya. Ya memang harus seperti itu Pak, harus punya strategi. Saya diajarin teman saya yang dokter Jepang ini, nanti kita berdua maju ke depan, jangan pakai basa-basi, saya bilang. Kalian nggak perlu basa-basi, ambil momen, serang beliau dari muka belakang, dia akan melihat itu. Seorang pengambil kebijakan, di belakang ada suara, dia akan mutar, saya bilang gitu. Jadi nggak usah kamu takut harus berada di depannya. Cari tempat yang paling strategis dan saling kerjasama. Tidak usah dahulu mendahului, serang dari manapun. Saya akan di depan terus dengan dokter pribadi beliau. Dokter Jepang itu dokter pribadi beliau, Pak. Jadi memanfaatkan link-link demikianlah saya bisa membantu yayasan ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan ketemu lagi dengan sekdanya untuk difasilitasi lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih Bu Awe.
Ya, sama-sama Ibu. Ya. Inilah orang lapangan itu Bu, mencari kesempatan di dalam yang Iya, sempit. iya. Dan Iya. kita tuh dialih Bu. Bertanya mau dibawa ke rumah beliau, ternyata kita sudah masuk, sudah dia keluar, kita dialihkan. Grand jury Iya, katanya. iya. Kita mau Iya, iya. grand jury nggak bisa di rumah. Ya kami kejar ke grand jury gitu. Ya itulah perjuangan kami sampai tadi malam jam 10:30. Kita baru pulang. Alhamdulillah, Terima kasih makasih. yang bisa kami sampaikan. Kita senang sekali Bu, ini Bu Awe. Terima kasih Mbak Awe atas Ya, terima informasinya buat kita semua dan upaya dan usahanya. Ya mungkin dengan kegigihan setidak-tidaknya nama bendera kita udah mulai diangkat lah, diperkenalkan nanti Allah. kita akan rame-rame. Mungkin sebelum Bu Cici ya mungkin selamat malam Pak Yos, Bu Laili, selamat malam ya. Kita sudah mulai Quran tadi. Mungkin kita minta soal Pak Ji habis ini setelah Bu Cici baru Pak Ji ya. Pak Ji ini lengkap, dia sedang pelatihan banget ini. Ya, lanjut Pak. Sekarang udah Pak. Sekarang udah berlangsung ya? Oke, siap enggak. Saya siap sekarang, siap Pak. Memang saya ada yang mau saya sampaikan Pak. Ya. Ya, mungkin silakan Pak Ji, Bu Cici sebentar Bu Cici ya. Silakan Pak Ji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Aminto. Siap. Ya, pertama kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan untuk kita bertemu di Zoom ini. Kemudian tidak bosan-bosannya berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi saya memantau Pak, Ibu Awe ke nemui Pak Gubernur, saya mantau Pak. Walaupun saya nggak bicara, tapi saya memantau. Apapun situasinya di BRR saya mantau. Karena memang saya ini lagi di Tebo Jambi nih Bu. Walaupun saya dalam keadaan sibuk, saya tetap mengutamakan YBRR Bu. Ya, wartawan. Very good. Very good. Jadi di kerja saya lagi melaksanakan uji kompetensi keahlian tata busana di SMK 8 Tebo Bu. Selama 5 hari dari sini Bu. Tapi tetap saya pantau Bu YBRR Bu. Jadi saya juga memantau Ibu Awe yang menemui Pak Gubernur. Memang Bu, saya kan orang pemerintahan Bu ya. Memang untuk menemui pejabat penting itu tidak gampang. Sama saya dulu pengalaman saya dulu mengundang Bapak Gubernur meresmikan masjid di tempat saya. Itu tidak gampang, memang sulit. Tapi kalau dapat trik-triknya, insya Allah bisa. Gitu. Nah, jadi memang alhamdulillah kita sudah Bu Awe sudah bertemu dengan Gubernur. Jadi sebelum saya lupa Bu, Bapak Ibu saudara, kebetulan beberapa waktu lalu kami juga menemui pertemuan secara khusus dengan Bapak Gubernur. Saya yang membawa tuh kawan-kawan. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, saya juga terhimpun dalam HIPKI namanya Bu, Himpunan Pengelola Kursus Indonesia. Itu adalah gabungan lembaga-lembaga kursus se-Sumatera Barat di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Kalau HIPKI itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Bu. Jadi kami beberapa waktu yang lalu sudah menemui pertemuan langsung dengan Pak Gubernur. Saya wakil ketua, Bu. Wakil ketua Himpunan Pengelola Kursus Indonesia Sumatera Barat. Jadi programnya sama dengan kita, hampir sama lah. Ini lembaga kursus pelatihan juga memberikan pelatihan kepada masyarakat ya, selaku lembaga pendidikan non formal. Kemudian Ibu ketahui juga kalau di Kementerian Tenaga Kerja namanya LPK yang seperti Bu Awe tadi. Jadi kita tahu nih Bu. Saya juga pengurus. Jadi LPK ini juga ada himpunannya, namanya HILSI. Himpunan Pengurus Lembaga Khusus Indonesia itu, HILSI namanya Bu. Jadi kalau kita berhadapan dengan Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja namanya LPK. Kalau kita berhadapan dengan Kementerian Pendidikan namanya LKP.
Gitu Bu. Jadi biar kita paham Bu ya. Nah, jadi kita dua sisi Bu ya. Saya dua sisi Bu. Saya juga pengurus di LPK, saya juga pengurus di FKI Sumatera Barat. Nah gitu. Jadi tujuannya sama, cuma namanya aja berbeda gitu Bu. Jadi itu saya tadi sudah memantau. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dengan HIPKI dan ILSI. Bisa Bu nanti. Di sana terhimpunlah seluruh limba kursus apapun jenisnya ada Bu. Komputer namanya, busana, kuliner, selamanya ada Bu sana nanti. Jadi bisa nanti kerjasama nanti. Insya Allah saya siap membantu nanti untuk menjembatani, untuk memudahkan. Karena lembaga kursus ini ada di seluruh kabupaten kota sampai ke kecamatan ada. Bisa kita ajak kerjasama nantinya. Apa bidangnya maunya? Itu. Dan tadi juga saya mendengar tadi nanti kita membuat program tentu kita tahu dulu apa permasalahan. Seperti yang sebut tadi, kenapa tamatan SMK atau tamat SMA, tamat perguruan tinggi banyak yang nganggur. Ini harus kita cari dulu benang merahnya. Inilah dasar kita nanti untuk membuat program. Kemudian kenapa industri kecil kita tidak mau berkembang atau sulit berkembang? Apa di mana benang merahnya? Ini juga dasar kita untuk membuat program nanti, Bu. Jadi insya Allah saya di bidang Rembang itu nanti saya juga sudah mulai memikirkan apa kira-kira program yang pas. Kemudian saya dengar ada programnya Nagari, Bu ya. Sasar Nagari. Kalau menurut saya pengalaman Bu ya, karena gini Bu, kalau kita hanya sasaran Nagari, kadang-kadang di Nagari itu ada yang nggak ada punya kemauan, ada banyak ketemu Bu. Jadi nanti kita memaksa orang untuk ikut pelatihan